Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita kembali akan belajar matematika, yaitu hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan persen dalam bentuk soal cerita. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang pertama ini ada Ani mendapatkan tugas membuat boneka. Kemarin ia telah menyelesaikan 25% bagian dari boneka tersebut. Hari ini dia mampu menyelesaikan 15% bagian. Berapa persen total pengerjaan yang sudah Ani kerjakan? Nah, kalau kalian ketemu soal cerita seperti ini ya, soal cerita matematika, itu ada beberapa langkah yang bisa memudahkan kalian untuk menjawab. Yaitu langkah yang pertama, kalian menuliskan apa sih yang kalian ketahui dari soal. Nah, yang kalian ketahui dari soal ya, berarti kalau di soal ini yang kita ketahui adalah, nah, Ani mendapatkan tugas membuat boneka. Nah, ini nih. Kemarin ia telah menyelesaikan 25% bagian. Nah, kemarin telah menyelesaikan 25% bagian, kita tulis. Kemarin 25% bagian. Nah, kemudian hari ini dia mampu menyelesaikan 15% bagian. Nah, ya, ini juga penting nih. Hari ini mampu menyelesaikan 15% bagian nih. Kita tulis hari ini 15% bagian. Nah, ada lagi nggak? Nah, kalau sudah tidak ada, ya kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu ditanya. Apa sih yang ditanya dari soal? Nah, biasanya yang ditanya dari soal itu ada di bagian akhir soal ya, kalimat bagian akhir soal, yaitu ini, berapa persen total pengerjaan yang sudah Ani kerjakan. Nah, tinggal kita tulis berapa persen total yang sudah Ani kerjakan. Oke, kalau kalian sudah menuliskan diketahui sudah, ditanya sudah, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu dijawab soalnya. Oke, nah yang perlu kalian perhatikan di sini ya, berapa persen total ya. Kalau yang ditanya berapa persen total ya, berarti itu kira-kira ditambah apa dikurang nak? Nah, iya ditambah ya, karena di sini pertanyaannya berapa persen total yang sudah Ani kerjakan, berarti ditambah. Nah, kalau kalian sudah menentukan ini soal ditambah penjumlahan, ya sudah tinggal kalian masukkan tadi yang kalian ketahui. Nah, ini 25% nih, kalian tulis 25%. Ditambah hari ini 15%, tulis di bawahnya ditambah 15%. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dihitung. Nah, tinggal dihitung nih. 5 ditambah 5 kan 10. Kalian tulis 0 ya, simpan 1. Nah, 2 ditambah 1 3. 3 ditambah 1 4 ya. Tulis 4. Nah, di sini tulis 4. Nah, jadi jawabannya adalah 40%. Mudah kan, Nak? Nah, ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di contoh soal yang kedua ini ada, di Desa Sukamakmur sedang diadakan pembangunan jalan. Pada hari Senin sampai Rabu, para tukang mampu menyelesaikan 0,42 bagian. Sedangkan di hari Kamis dan Jumat, para tukang hanya mampu menyelesaikan 12% bagian. Dikarenakan hari itu hujan. Berapa persen total pengerjaan jalan yang sudah dibangun? Nah, ya nak, seperti tadi kita tulis dulu apa sih yang diketahui dari soal. Nah, yang kita ketahui dari soal ya, di Desa Sukamakmur sedang diadakan pembangunan jalan. Pada hari Senin sampai Rabu, para tukang mampu menyelesaikan 0,42 bagian. Nah, ini nih ya. Hari Senin sampai hari Rabu, tukang mampu menyelesaikan 0,42 bagian. Kita tulis Senin sampai Rabu 0,42 bagian. Sedangkan di hari Kamis dan Jumat, para tukang hanya mampu menyelesaikan 12% bagian. Nah, ini nih juga kita tulis nih. Di hari Kamis dan Jumat, para tukang hanya mampu menyelesaikan 12% bagian.
Ya, kita tulis. Kamis sampai Jumat 12% bagian. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, berarti kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu ditanya. Apa yang ditanya di soal, ya. Nah, tinggal kita lihat kalimat akhirnya. Berapa persen total pengerjaan jalan yang sudah dibangun? Nah, berarti kan ini yang ditanya. Ya, kita tulis berapa persen total pengerjaan jalan yang sudah dibangun. Kalau sudah kita ketahui, sudah yang ditanya sudah kita tulis, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menjawab soalnya. Oke, sebelum menjawab nih ya, seperti tadi kita ke bagian apa yang ditanya. Nah, di sini yang ditanya adalah berapa persen total pengerjaan jalan. Nah, berarti kalau total pengerjaan, nah kira-kira ditambah apa dikurang, nak? Iya, pinter, ditambah ya. Ingat kata kuncinya, total pengerjaan. Nah, itu berarti ditambah. Nah, sebelum kalian menjumlahkan ya, nah kalian lihat dulu nih, ada yang berbeda nih. Nah, di sini Senin sampai Rabu 0,42. 0,42 itu bukan persen, bukan bilangan persen, tapi melainkan bilangan desimal. Nah, apa yang perlu kita lakukan kalau bertemu soal yang seperti ini? Nah, berarti yang desimalnya ini kita rubah dulu menjadi persen. Ya, kita tulis di bawah. Nah, desimal 0,42. Nah, karena desimal ini 0,42, di belakang komanya cuma ada 2 angka ya, angka 4 dan 2, berarti dia per 100. Ya, ingat itu ya. Nah, kalau di belakang komanya ada 2 angka, berarti per 100. Kalau di belakang koma cuma 1, berarti per 10. Nah, karena di sini ada 2, berarti dia per 100. Nah, di sini per 100 kalian tulis. Ya. Nah, ini 42-nya pindah ke atas. Ya. Kalau sudah per 100, karena persen itu, nah, persen itu kepanjangannya adalah per seratusan. Nah, berarti kalau sudah per 100, ya sudah, tinggal ditulis 42%. Nah, kalau misalnya di bawah ini belum 100, berarti kalian harus rubah dulu menjadi 100. Tapi karena di sini sudah 100, otomatis dia tinggal kalian tulis 42%. Di atasnya angka berapa, di bawahnya berubah jadi persen. Nah, ini Bapak rasa kalian sudah paham, karena di materi-materi sebelumnya sudah dijelaskan lebih detail tentang cara merubah pecahan desimal ini menjadi persen ya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Kalau di sini sudah ketemu ya, sudah berubah jadi persen, udah tinggal kita masukkan ya, 42% ditambah 12% ya. Nah, hitung nih. 2 tambah 2 sama dengan 4 ya, 4. Nah, kemudian 4 tambah 1 sama dengan 5 ya. Nah, jadi jawabannya adalah benar, 54%. Oke, mudah ya, nak? Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Nah, di contoh soal yang ketiga ini ya. Nah, di sini nih. Sebuah bangunan sekolah direncanakan akan selesai 100% dalam 1 tahun. Nah, tetapi karena terjadi musibah banjir, menyebabkan pembangunan tersebut terhambat dan hanya mampu diselesaikan 68% saja. Ya, berapa persen sisa pembangunan yang belum selesai? Nah, seperti tadi, nak, kita tuliskan dulu apa sih yang diketahui dari soal ya. Nah, apa yang kita tahu dari soal? Kita baca lagi. Sebuah bangunan sekolah direncanakan akan selesai 100% dalam setahun. Nah, ini selesai 100%. Nah, ya, selesai 100%, kita tulis selesainya 100%. Tetapi karena terjadi musibah banjir menyebabkan pembangunan tersebut terhambat dan hanya mampu diselesaikan 68% saja. Nah, ini jadi yang sudah dikerjakan itu hanya 68% saja.
Ya, kita tulis yang sudah dikerjakan 68%. Oke, kalau sudah kita tulis yang diketahui, kita lanjut lagi. Apa sih yang ditanya di soal? Ya. Nah, yang ditanya di soal, kalimat terakhir, berapa persen sisa pembangunan yang belum selesai? Ya, kita tulis di sini. Berapa persen sisa pembangunan yang belum selesai? Nah, kalau sudah diketahui, sudah ditanya, kita langsung ke langkah menjawab soal. Nah, untuk menjawab soal, kita lihat nih yang ditanya nih. Yang ditanya berapa persen sisa pembangunan. Nah, kata kuncinya sisa pembangunan. Ya. Nah, kalau sisa, kira-kira dijumlah apa dikurang, nak? Iya, benar, dikurang. Oke? Ya, karena dia sisa pembangunan berarti dikurang. Langsung kita jawab nih. Selesainya 100%. Yang sudah dikerjakan 68%. Ya udah tinggal kita kurang nih. 100 dikurang 68. 0 dikurang 8 kan nggak bisa, nak. Berarti harus pinjam. Berarti di sini jadi 10. 10 dikurang 8 sama dengan 2. Nah, di sini kan tadi sudah dipinjam. Nah, berarti di sini 0 dikurang 6 kan juga nggak bisa. Berarti dia harus pinjam juga kan. Nah, berarti di sini pinjam lagi sebelahnya. Karena tadi sudah dipinjam, berarti di sini sisanya 9. 9 dikurang 6 adalah 3. Ya, benar, jawabannya adalah 32%. Oke, nah kita lanjut lagi ya ke contoh soal yang keempat. Nah, ya. Oke, di yang keempat ini, pemerintah merencanakan pembangunan air mancur di taman kota dapat selesai 100% dalam waktu 1 bulan. Tetapi karena banyak tukang yang sakit, menyebabkan pembangunan tersebut hanya selesai 0,71 saja. Berapa persen sisa pembangunan yang belum dikerjakan? Seperti tadi ya, nak. Kita tulis dulu apa sih yang kita ketahui dari soal. Nah, ya. Yang kita ketahui dari soal nih, ya. Pemerintah merencanakan pembangunan air mancur di taman kota dapat selesai 100% dalam waktu 1 bulan. Nah, ini kata kuncinya nih. Selesai 100%, ya. Nah, kita tulis selesai 100%. Ya, jadi kalau air mancurnya selesai itu, dibilang selesai itu dia harus mencapai 100% dalam waktu 1 bulan. Nah, tetapi karena banyak tukang yang sakit, ya, jadi tukangnya banyak yang sakit, menyebabkan pembangunan tersebut hanya selesai 0,71 saja. Nah, ini hanya selesai 0,71 saja. Jadi yang baru dikerjakan, ya, yang sudah dikerjakan itu ada 0,71. Ya, yang sudah dikerjakan ada 0,71. Nah, kalau sudah ditulis diketahui, ditanya, langsung kita ke ditanya. Oke. Nah, yang ditanya itu ada di bagian akhir. Berapa persen sisa pembangunan yang belum dikerjakan? Kita tulis di sini yang ditanya. Berapa persen sisa pembangunan yang belum dikerjakan? Nah, kalau sudah kita tulis diketahui, tulis ditanya, kita langsung ke langkah berikutnya, yaitu menjawab soalnya. Oke. Nah, untuk menjawab, ya seperti tadi ya, kita lihat nih yang ditanya apa. Berapa persen sisa pembangunan? Nah, ini kata kuncinya nih. Sisa pembangunan. Nah, kalau yang ditanya berapa persen sisa pembangunan, itu berarti dikurang apa dijumlah, nak? Iya, benar, dikurang. Ya, dikurang karena ini yang ditanya adalah sisa pembangunan. Nah, berarti dikurang. Nah, tapi sebelum kalian mengurang, ya, itu kalian lihat dulu nih, di sini ada yang beda lagi nih. Nah, di sini 0,71. Nah, 0,71 itu bukan bilangan persen, tapi bilangan desimal. Sedangkan yang ditanya adalah persen. Nah, berarti ini kita harus rubah dulu menjadi
Nah, caranya seperti tadi. Ya, tulis 0,71. Di belakang koma ada berapa angka nih, Nak? Ada 7 sama 1. Nah, berarti ada 2 angka. Karena 2 angka berarti dia ber-100, ya. Ingat ya. Setiap satu angka di belakang koma mewakili satu nol. Kalau angkanya cuma 1 di belakang koma berarti per 10. Kalau 2 di belakang koma berarti per 100. Kalau 3 di belakang koma berarti per 1000, ya. Nah, di sini karena ada 2 di belakang koma berarti per 100. Berarti 71 per 100. Nah, ya. Selanjutnya, karena di bawah sini sudah 100 ya. Karena sudah per 100, nah ya udah tinggal kita tulis sama dengan 71%. Kenapa kok langsung? Karena ini sudah per 100. Kalau dia per 10, dia harus dirubah dulu jadi per 100. Tapi karena di sini sudah per 100, berarti sudah tidak perlu diapa-apain lagi nih. Tinggal atasnya aja langsung ditulis 71. Nih bawahnya berubah jadi persen. Oke? Nah, kalau sudah berubah jadi persen seperti ini, udah tinggal kita lanjutkan. Tulis. Ini 100% selesai, dikurang 71%. Nah, berapa hasilnya? 0 dikurang 1 kan nggak bisa, berarti pinjam. 10 dikurang 1, 9. Ya. Nah, 0 dikurang 7 nggak bisa, pinjam, berarti 10 dikurang 7. Nah, tapi kan karena tadi sudah dipinjam, ya berarti ini sisanya 9. 9 dikurang 7, 2. Nah, ini satunya sudah hilang kan? Nah, berarti benar. Nah, jawabannya adalah 29%. Ya. Nah, oke. Ya. Sekian ya materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak Bapak sekalian ya. Apabila masih ada yang kurang dipahami, bisa diulang lagi videonya ataupun kalian bisa langsung tanya ke wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.